pada saat Allah keluarkan kita dari rahim ibu kita lahir dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Ternyata setelah diteliti, betul. Pada saat kita lahir, yang kita bikin apa? Menarik tadi, salah satu fakta yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu betul-betul sama yang dibaca oleh Nabi dengan apa yang kita baca, itu karena Al-Quran itu al-manqul ilaina bitawatir. Jadi dia dinukil kepada kita itu dengan cara mutawatir. Artinya diriwayatkan oleh banyak orang yang mustahil dia tidak berdusta. Saya kasih contoh aja tuh. Misalnya ada di surah Ali Imran itu ayat 19 itu bunyinya, kalau di Al-Quran Mushaf yang asli ya, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridho di sisi Allah itu hanya Islam. Ternyata ada riwayat lain tuh. Riwayatnya bunyinya begini, inna dina indallahil Hanafiyah. Satu, sesungguhnya agama yang diridho oleh Allah adalah Al-Hanafiyah. Riwayat yang lain lagi, bunyinya lain, ada lagi tambahannya, inna dina indallahil Hanafiyah, la Yahudiyah, wala Nasraniyah, wala Majusiyah. Yang menarik kemudian adalah, kenapa yang ada di mushaf sekarang itu cuma menggunakan inna dina indallahil Islam? Karena dua riwayat tadi, inna dina indallahil Hanafiyah, yang ada tambahannya lagi, inna dina indallahil Hanafiyah, la Yahudiyah, wala Nasraniyah, wala Majusiyah, ini namanya riwayat ahad. Ya, diriwayatkan oleh hanya per orang-orang saja sahabat, yang dimana ini tidak diterima oleh para sahabat pada saat itu. Karena waktu pada saat pengumpulan Al-Quran itu sahabat umumkan, barang siapa yang pernah menjumpai Al-Quran dari Nabi, silahkan datangkan 2 orang saksi, kemudian store kepada orang yang ahli Al-Quran. Ya, seperti itu, jadi orang yang ahli Al-Quran, yang hafalnya sudah di luar kepala tuh. Nah, disaksikan oleh sahabat-sahabat senior tuh. Nah, datanglah beberapa sahabat yang membawa kabar ahad. Ditanya, mana saksinya? Nggak ada saksinya. Akhirnya apa? Riwayatnya tidak diterima. Seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa kehati-hatian para sahabat itu memasukkan sesuatu itu yang dianggap sebagai Al-Quran. Seperti, jadi nggak usah ragu dah misalnya terkait dengan Al-Quran itu. Kenapa? Karena Al-Quran itu sudah diriwayatkan secara mutawatir. Artinya diriwayatkan oleh banyak orang yang mustahil itu ada kedustaan di sana. Itu satu. Dari segi aspek argumentasi dalilnya, saya akan ambil contoh minimal 2 lah. Misalnya di dalam Al-Quran itu yang menunjukkan bahwa salah satu kemujizatan Al-Quran itu coba kita lihat surah An-Nahl 78 tuh. Di dalam surah An-Nahl 78 itu Allah mengatakan begini, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian min butuni ummahatikum, dari perut ibu kalian dalam keadaan la ta'lamuna syai'an, dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Kemudian Allah menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan, akal fikir la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Di ayat ini itu Allah menggunakan kata ahroja, bukan kata horoja. Lah, apa bedanya antara horoja dengan ahroja? Kalau horoja itu yang keluar itu bukan kita, tapi Allah yang keluar dari rahim ibu kita. Tapi di situ menggunakan kata ahroja. Nah, ahroja ini adalah fi'il muta'addi. Dia butuh objek. Siapa yang dikeluarkan? Kitalah manusia yang dikeluarkan oleh Allah. Yang mengeluarkannya siapa? Allah. Itu satu. Terus yang kedua, kita lahir dalam keadaan apa? La ta'lamuna syai'an, tidak mengetahui apa-apa. Tetapi coba kita hubungkan dengan surah Al-A'raf ayat 172-173. Di surah Al-A'raf 172-173 itu pernah Allah ajarkan ilmu kepada kita. Apa ilmu yang pernah Allah ajarkan? Allah pernah tanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian semua? Ini sebelum fase masuk kehidupan dunia ya. Jadi sebelum masuk ke fase dunia ini, itu Allah pernah kumpulkan kita. Semua manusia, calon-calon manusia yang akan lahir ke dunia, itu dikumpulkan dalam satu tempat. Kemudian Allah tanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian semua? Kita menjawab pada saat itu dengan jawaban yang sama. Bala syahidna, benar ya Allah, engkau adalah Rabb kami. Syahidna, kami semua jadi saksi. Artinya apa? Kita pernah mengetahui apa-apa. Tapi pada saat Allah keluarkan kita dari rahim ibu kita lahir dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Ternyata setelah diteliti, betul. Pada saat kita lahir, yang kita bikin apa? Nangis saja. Coba tanya, siapa Tuhanmu? Apa kiblatmu? Apa kitab sucimu? Mana bisa kita jawab?
Seperti itu. Tidak ada yang bisa betul. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu benar adanya. Allah membuat skenario. Kita pernah mengetahui sesuatu, dicabut ilmu itu, kemudian kita dikeluarkan oleh Allah dari rahim ibu kita. Yang menariknya lagi, lanjutan ayatnya di surah Al-78. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan, akal fikir. Ini artinya Allah kasih khosyatul insan, potensi yang luar biasa. Potensinya telinga, mata, akal. Allah urut nih, telinga dulu, baru mata, baru akal. Artinya apa? Berdasarkan penelitian ilmu sains hari ini, orang-orang yang ketika meneliti orang yang baru lahir itu dari 3 manusia yang lahir itu, yang pertama berfungsi alat indrahnya itu adalah telinga. Nanti beberapa bulan kemudian baru dia bisa melihat. Nanti beberapa waktu kemudian baru dia bisa berpikir. Ternyata Allah urut as-sam'u wal absar wal afidah. Kurang apa lagi? Presisi banget saja. Ya, betul seperti itu. Jadi tidak ada sesuatu yang membuat kita bahwa kita ini harus ragu dengan Al-Quran. Harusnya keyakinan yang sangat kokoh begitu. Nah, itu satu. Saya kasih contoh yang lain. Ini satu contoh lagi nih. Satu contoh ini. 10 contoh aja dong. Bisa sampai kita sampai sahur ya. Kita sampai sahur. Ya, silakan Saya kasih contoh. Misalnya ini ketepatan, kehati-hatian Allah Subhanahu wa taala itu menentukan lafaz. Contoh misalnya saya ambil surah An-Nisa ayat 59 tuh. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Yang menarik di ayat ini adalah Allah menggunakan kata atiu itu cuma di 2 tempat. Di sama lafaz Allah dengan lafaz Rasul. Sementara kalimat ulil amri itu enggak ada kata atiu di situ. Pertanyaannya, apakah ini sebuah kebetulan? Tidak. Ini sudah dirancang oleh Allah dan itu memiliki konsekuensi hukum. Apa konsekuensi hukumnya? Ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul itu sifatnya mutlak. Sementara ketaatan kepada ulil amri itu sifatnya relatif. Kenapa dia relatif? Karena tidak ada kata atiu di situ. Kemudian yang kedua, atiullah wa atiu Rasul. Antara Allah dengan Rasul itu ada waw. Wawnya ini namanya waw atof. Sementara waw yang kedua, wa ulil amri, itu bukan waw atof, tapi waw istinaf. Ini baru huruf tuh. Seperti itu. Baru huruf. Yang menunjukkan bahwa Al-Quran ini bukan kaleng-kaleng. Seperti ini. Ini Al-Quran luar biasa. Allah sudah menyusun sedemikian canggih bahwa ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul itu sifatnya mutlak. Sementara ulil amri itu sifatnya relatif. Maksudnya relatif bagaimana? Kalau ulil amrinya taat kepada Allah dan Rasul, kita wajib taat kepadanya. Tapi kalau ulil amrinya membangkang, nggak mau taat kepada Allah, nggak mau taat sama Rasul, Nabi mengatakan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Nggak ada ketaatan kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah. Mungkin Baik. Alhamdulillah.